Saat kita dilahirkan, agama yang dianut oleh orang tua kita adalah agama yang pertama kali diajarkan kepada kita. Artinya, agama adalah ajaran yang wajib kita teruskan agar kita memiliki keyakinan kepada Tuhan dan pedoman dalam menjalani hidup ini. Tetapi seiring bertambah usia dan banyak hal serta persoalan yang dihadapi, akhirnya membuat kita bertanya, sebenarnya keyakinan seperti apa yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang tidak hanya ingat akan Tuhannya, tapi juga membawa manfaat untuk seluruh makhluk ciptaannya. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang sebuah keyakinan. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Kita di Indonesia ini kan hidup berdampingan dengan agama yang berbeda. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agama yang disahkan di Indonesia. Tapi tidak hanya agama saja yang akhirnya mendasari orang punya keyakinan terhadap Tuhannya. Ada adat, budaya yang sampai saat ini masih ada dan membuat kita punya keyakinan masing-masing. Nah, karena apa yang diyakini oleh orang itu dia rasakan membawa ketenangan, kedamaian, membawa kebaikan, kebahagiaan untuk hidupnya. Akhirnya dia merasa apa yang dia yakini itu adalah hal yang paling benar dan yang paling baik. Tidak salah, tapi sayangnya banyak sekali yang akhirnya jadi menyalahkan ketika ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita gitu, dengan dirinya. Dengan alasan yang diyakini itu adalah hal yang paling benar dan yang paling baik. Kebetulan juga orang yang berbeda keyakinan itu mungkin terlihat membuat kesalahan-kesalahan. Jadi malah menambah penilaian dan malah menjadi kebencian gitu. Menganggap keyakinannya yang paling benar dan tidak terima akan perbedaan keyakinan itu akhirnya membuat banyak sekali muncul pernyataan-pernyataan yang malah dianggap merendahkan kepercayaan, merendahkan agama lain maupun malah jadi merendahkan agamanya sendiri. Itu yang kita tahu lah, pokoknya lihat aja lah di media gitu ya. Nah, menurut sudut pandang Ferry Koboy, agama itu apa? Aturan. Aturan. Supaya kita menjadi baik, menjadi mengerti, menjadi paham, menjadi tahu bagaimana cara berhubungan dengan Tuhannya. Juga supaya kita menjadi tahu, mengerti bagaimana cara kita hidup di alam, di bumi ciptaan. Supaya kita bisa berucap baik, supaya kita bisa berniat baik, bertingkah laku baik, supaya kita saling menghargai, supaya kita saling menghormati, supaya kita saling melindungi, supaya kita bisa saling tolong menolong, supaya kita tahu apa yang harus dan tidak harus kita lakukan.
intinya tujuan kita beragama biar kita bisa jadi rahmat buat alam beserta isi, supaya kita bisa jadi rahmat antar sesama. Itulah agama. Kalau keyakinan, apa itu keyakinan? Kepercayaan yang bulat dalam kita menentukan untuk memeluk agama apa, tanpa dorongan orang lain, tanpa paksaan orang lain, tanpa diskriminasi orang lain. Kita punya hak yang sebebas-bebasnya untuk memeluk agama apa. Dan itu keyakinan itu sumbernya dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami. Itulah keyakinan. Tahu-tahu tumbuh dan ada aja dari dalam diri kita. Bahwa kita punya sikap dan keputusan untuk aku mau beragama ini. Itulah keyakinan. Jadi tidak ada yang salah ya, karena kita kan lahir misalkan di keluarga yang memeluk agama Islam, gue lahir di keluarga yang memeluk agama Katolik, gitu. Kan tidak memilih gitu, tapi kita meneruskan agama orang tua kita kan. Nah, ketika di pertengahan jalan akhirnya menemukan kenyamanan dan keyakinan akan agama yang berbeda dengan yang sudah diajarkan sebelumnya, apakah itu sebuah kesalahan? Menurutku tidak. Yang penting dengan beragama jadi berakhlak. Karena kalau katanya sudah beragama tapi tidak berakhlak, berarti dia tidak beragama dong. Berarti dia tidak tahu gunanya agama. Karena di agama apapun mengajarkan akhlak itu sendiri, kebaikan itu sendiri. Tidak boleh. Ya bagiku, agamaku agama benar. Bagiku, agamaku agama yang baik. Bagiku, agamaku yang bawa rahmat buat alam ini. Dan aku wajib adanya menyampaikan agamaku. Tapi dengan tidak menyalahkan agama lain. Tapi dengan tidak menjelekkan agama lain. Tapi dengan tidak memaksakan. Karena di agamaku sendiri, nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu hadisnya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku.
lakum dinukum waliyadin. Nah, Rasul pun memberitahu itu. Dan sepanjang yang aku pahami tentang Rasul, tidak ada satu kalimat pun atau satu perkataan dia yang menjelek-jelekkan. Jadi ya kalau aku ini mengakui bahwa nabiku, Nabi besar Muhammad SAW, ya aku harus mendengar, menjalani apa yang telah dia sampaikan. Aku tidak boleh keluar daripada itu. Adalah mungkin misalkan dalam menyampaikan agamanya, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, adalah mungkin di situasi marah. Tapi menurutku marahnya ya marah yang tidak menyakiti, marah yang tidak menyalahkan, marah yang tidak memvonis menurutku. Bukti bahwa apapun yang diucapkan dan dilakukan nabiku, dia dapat predikat dari Allah. Al-Amin, dapat dipercaya. Artinya, kalau Nabi Muhammad sudah mendapatkan predikat Al-Amin, dapat dipercaya oleh yang Maha Menciptakan, tentunya niat, ucap, dan tingkah lakunya ya benar-benar bawa rahmat. Walau aku tidak bisa seperti dia dan tidak mungkin, ya paling tidak aku meneruskan apa yang telah dia sampaikan. Bahwa ada etika, bahwa ada penghargaan, bahwa ada penghormatan di dalam menyampaikan keyakinan itu sendiri. Nah, yang kadang aku bingung, di satu sisi kadang mengakui nabinya siapa, tapi di sisi lain seperti tidak mencerminkan bahwa dia bernabi kepada siapa. Nah, itu yang kadang menurutku tidak sesuai gitu. Karena sebaik apapun bagiku agamaku, ya kalau yang lo yakini agamamu, aku mau bilang apa? Aku harus marah. Walaupun mungkin, bukan mungkin sih, boleh kan sambil merokok? Boleh. Takut salah. Walaupun mungkin di aturan agamaku bahwa ketika orang lain memeluk agama yang berbeda itu salah. Tapi kalau lo tetap meyakini itu, aku mesti apa? Nah, gimana caranya kita menyampaikan apa yang kita yakini tanpa membuat orang yang berbeda keyakinan merasa tersinggung, merasa mungkin dibeda-bedakan atau mungkin direndahkan gitu. Gimana cara menyampaikannya gitu. Atau penyampaian yang seperti apa gitu yang seharusnya dilakukan gitu. Biar tidak menyinggung. ya tidak menyinggung. Tidak menyalah. Karena kan
Ya seperti tadi, keyakinan yang lo yakini ini baik buat diri lo kan, yang paling benar, yang paling baik buat diri lo. Begitupun gue gitu. Nah, ketika kita mau menceritakan, mau menyampaikan, atau mungkin ada perbuatan yang lo lihat, gue ini melakukan sesuatu yang kayaknya salah di mataku, ya, lo mau atau di agamaku salah, lo hanya mau menyampaikan apa yang lo ketahui ini dengan tanpa menyinggung. Ya, dengan tanpa menyinggung, karena niatnya kan baik, mengingatkan sesuai dengan apa yang gua pahami. Ya, lo pahami, tetapi gue ini posisinya beda keyakinan gitu. Nah, gimana caranya menyampaikan itu biar tidak menyinggung, tapi tetap mengingatkan hal yang baik. Pertama, gue harus berakhlak dulu. Dan apa itu akhlak? Akhlak itu adalah pertama, selalu berniat baik, selalu berucap baik, selalu bertingkah laku baik. Niat, ucap, dan tingkah laku itu harus sinkron. Niat, ucap, dan tingkah laku itu benar-benar bawa kesejukan, bawa rahmat, bawa kenyamanan. Satu, mampu atau tidak, karena itulah tujuannya beragama. Yang kedua, di dalam aku menyampaikan sesuatu yang menurutku salah bagi agamaku, niat karena hanya untuk memberitahu dan menjelaskan, bukan dibarengi dengan niat untuk menyalahkan, bahkan membenci. Jadi benar-benar hanya memberitahu soal engkau berubah atau tidak, itu bukan urusanku. Karena tugasku hanya menyampaikan. Di agamaku pun ada kalimat begini, sampaikanlah walau satu ayat. Itu tugasnya. Makanya seluruh makhlukku yang bernama manusia itu khalifahku di muka bumi ini, kata Tuhan, wakilku di muka bumi ini. Nah, sampaikanlah dengan penuh ketulusan, sampaikanlah dengan penuh kasih sayang, sampaikanlah yang tujuannya untuk memberitahu, sampaikanlah yang tujuannya untuk mengingatkan. Dan jangan dibarengi dalam menyampaikan itu ada niat menyalahkan, ada niat bahkan membenci. Nah, kadang-kadang tanpa sadar kita itu menjelaskan atau memberitahu karena merasa benar. Karena merasa benar itu akhirnya menyalahkan. Kemudian setelah menyalahkan itu jadi membenci. Ya, aku hanya memberitahu, Birgi, di agamaku seperti ini. Di agamaku seperti ini. Dan itu bukan hanya di ucapan, tapi di niat gitu. Memberitahu. Tadi lo bilang, Birgi, di agamaku ini seperti ini. Ya. Ketika melihat yang kondisi, situasi yang lo lakukan ini, kalau di agamaku tuh tidak sesuai karena begini. Kalau di agamaku seperti ini. Dan aku tidak ada niat untuk jadi menyalahkanmu. Aku tidak ada niat untuk jadi membencimu. Karena gini, apapun bentuk keyakinannya, iman itu namanya. Sesungguhnya iman itu Tuhan pun yang menghembuskan.
Tuhan pun yang memberi. Engkau tidak akan yakin kepadaku kalau tidak kuyakinkan. Engkau tidak akan merasakan adanya aku kalau tidak kuberi rasa itu. Engkau tidak akan paham akan sesuatu kalau tidak kupahamkan. Sesungguhnya, apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya. Karena tidak mau para hambanya ini jadi salah. Karena tidak mau para hambanya ini jadi tidak benar. Makanya diturunkanlah para wakilnya. Allah pun menyuruh salah satu hambanya untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, kenapa kita melihat hal yang salah itu malah menyalahkan? Kalau hanya kesalahan orang itu untuk disalahkan, untuk dibenci, bahkan dihancurkan, Allah pun maha bisa untuk melakukan itu. Dan yang menurutku rasakan ini di agamaku dan Tuhanku, Tuhan tidak seperti itu. Menurutku. Karena kenapa? Kalau misalkan kejahatan para hambanya ini hanya untuk dihukum pada akhirnya, hanya untuk dihancurkan, ya kenapa mengirim para wakilnya ke bumi ini untuk memperbaikinya? Kalau manusia ini mampu untuk mendengar Allah berkata langsung, ketika engkau melihat hal yang salah, beri jalan keluar. Karena engkau lebih mengerti daripada dia. Jangan disalahkan, bahkan dibenci. Kalau cuma ucapanmu itu untuk menyalahkan atau membenci, ya tidak perlu aku kirim wakilku ke muka bumi ini. Cukup aku yang menghancurkan. Ada perkataan orang, segala sesuatu itu kalau kuhendaki terjadi, terjadilah. Jadi sesungguhnya tidak butuh manusia. Kalau hanya untuk menghukum, memvonis, dan menghancurkan. Bahkan saking bijaksana dan adilnya, nabiku, ada perkataan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jangan karena sebuah pemahaman, jangan karena apa yang didengar dan dilihat, terus ponis sesukanya. Jadi rahman, bahkan di Islam itu disebut agama yang rahmatan lil alamin. Artinya niat yang sejuk, niat yang baik, ucap yang baik, tingkah laku yang baik, itulah rahman. Kalaupun sudah kusampaikan dengan baik dan benar, kalaupun sudah kusampaikan dengan kasih sayang, tetap saja lo tidak berubah, ya aku serahkan ke Tuhanku. Ya Allah ya Rabbi, sudah aku sampaikan yang seharusnya. Selebihnya aku serahkan kepada Engkau. Karena Engkau yang maha tahu apa yang seharusnya. Di sini aku hanya penyampai, bukan pengadil. Di sini aku hanya memberitahu. Itu pun atas izinmu. Bukan merasa benar. Bukan merasa lebih baik.